أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang mana senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita perlindungan sehat badan, yang mana banyak orang yang sakit, yang sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat tidak gemetar kelaparan, yang mana banyak orang yang mungkin pagi subuh ini sedang gemetar menahan lapar. Harus syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini keluarga kita masih Allah berikan kesehatan, yang mana orang lain yang pada pagi ini mungkin sedang pontang-panting di rumah sakit karena keluarganya ada yang sakit. InsyaAllah dengan syukur kita kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat, dan syukur kita kepada Allah juga termasuk bagian kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk pertemuan Sabtu kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan keutamaan ikhlas, yang mana ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah dia benci dipuji, kemudian dia suka menerima nasihat, kemudian lupa dengan amal baik, kemudian dia lupa juga cara berhitung atas amal yang dia perbuat. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. InsyaAllah pagi ini kita masuk kepada al-wasiyatu al-thalithatu wal-ashrun, wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-23. Liman kanat lahu ilallahi hajah. Ini wasiat ini adalah cara atau strategi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memiliki beberapa hajat. Hajat kepada Allah kah atau hajat kepada manusia? Hajat kita kepada Allah sebetulnya yang paling tinggi bukan kita minta dikabulkan doa kita, bukan. Hajat kita kepada Allah yang paling tinggi dan mulia adalah kita mengharapkan Allah itu ridho dengan segala yang kita perbuat. Itu hajat kita paling tinggi. Hajat kita paling tinggi yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika Allah ridho. Kita sholat, Allah ridho dengan sholat kita diterima. Kita sedekah, Allah ridha dengan sedekah kita diterima. Kita berbuat amal baik, Allah ridha dengan kita, amal baik kita diterima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajah au ila ahadin min bani Adam.
Siapa yang punya hajat kepada Allah? Sebetulnya punya hajat kepada Allah bisa juga masuk dalam bagiannya adalah kita mengharapkan yang kita minta kepada Allah itu dikabul. Bisa juga. Tapi yang paling tinggi di antara hajat kita kepada Allah yang tadi adalah cari semaksimal mungkin dan berharaplah setinggi-tingginya agar kita dapat kesempatan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di hadis dikatakan nazrah. Ada istilahnya itu hadis nazrah. Kalau sudah Allah memandang kita saja, dapat kita pandangan dari Allah, dunia dan akhirat jaminan kita bahagia. Baru nazrah Allah, baru nazrahnya Allah. Bagaimana dengan ridhanya? Kemudian man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani Adam. Siapa yang punya hajat kepada Allah atau dia punya hajat kepada manusia. Umpama hajat dia pengen nih orang yang punya hutang pengen bayar. Pengen dia tuh segera ingat gitu untuk bayar segala hutangnya. Karena perkara hutang itu lebih sulit daripada debt collector ngambil motor yang belum selesai kredit. Kalau debt collector bisa tinggal tarik aja, tapi kalau orang yang berhutang sama kita, ketika dia minjam uang, itu perkataan, penampilan, tatapan seperti seorang raja. Ketika minjem duit tuh tampilannya raja, tapi ketika dia ditagih hutangnya, masya Allah, kadang sereman dia daripada sesuatu yang serem. Nah, kalau ada orang punya hajat kepada manusia supaya dia bayar hutang, Rasulullah kasih tahu trik dan strateginya. Yang pertama, falyatawadda wal yuhsinil wudu'a. Ambil wudu, perbaiki wudunya. Jadikanlah wudhu kita itu salah satu bentuk tata cara bersuci yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudhu bukan asal nyiprat aja. Ikuti aturannya, itu arti dari wal yuhsinil wudhu. Kemudian wal yusalli raka'ataini. Salatlah 2 rakaat. Thumma yuthni 'ala Allahi wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat 2 rakaat, puji-pujilah Allah bisa dengan cara alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamdu hamdan katsira ma damatis samawati wal ard wa lakal hamdu ala ni'amika allati la tuhsa wa la tu'ad. Bisa juga puji-puji Allah begitu. Kemudian wal yusalli 'ala nabi, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat bagaimana? Bebas. Mau baca salat paling panjang yang ada dalail khairat juga boleh. Salawat apa aja boleh. Enggak ada salawat yang enggak boleh. Termasuk salawat nariyah. Salawat nariyah itu boleh kita baca. Sebenarnya salawat nariyah itu namanya bukan nariyah. Aslinya itu nama salawat nariyah adalah salawat at-taziyah. Karena yang bikin salawat itu namanya Imam At-Tazi Al-Maghribi. Kenapa dinamakan nariyah? Ada istilahnya tuh kesalahan dalam pemberian titik. Karena bentuk huruf hijaiyah antara an-nariyah dan at-taziyah sama bentuknya. Alif, lam, ada garis begini, itu bisa jadi nun, bisa jadi ta. Jadi anna, ata sama garisnya. Ri bisa juga jadi ro, bisa juga jadi za. An-nari, at-tazi sama. Kemudian yahnya, ya sama tamarwuto, bisa jadi an-nariyah, bisa jadi at-taziyah. Tapi aslinya itu salawat itu namanya salawat at-taziyah. Jadi bukan salawat yang anar, salawat neraka. Oh ya Allah, salawat kok dibilang neraka, salawat kok dibilang panas? Enggak. Baca salawat nariyah. Mau baca 1 boleh, 10 kali boleh, 4444 boleh. Kalau mau hantem sekalian 100.000, masya Allah, luar biasa.
Kemudian thumma liyaqul. Jadi salat 2 rakaat, perbaiki dulu wudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Habis itu baca doa ini. Ini doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Nanti lihat di YouTube saja kalau untuk ingin mencatat doanya. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanb wal ghanimata min kulli birr wassalamata min kulli itsm la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jadi salat hajat 2 rakaat, puji Allah, selawat, baru habis itu baca doa tadi. Insyaallah kalau kita punya hajat kepada manusia, kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kita senantiasa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada lagi kisah hadis baginda Nabi tentang salat hajat. Wa an Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu anna a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman bin Hanif, an a'ma, ada seseorang yang buta, matanya buta, ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasul. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyakshifa li an basari. Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah supaya Allah membuat saya melihat lagi. Karena orang ini matanya buta, tidak bisa melihat. Dia minta Rasulullah mendoakan supaya matanya bisa melihat lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aw ad'u?" Saya nih yang doain ente, kata Rasul begitu. Si buta minta doa, Rasulullah bilang, "Saya nih yang doain ente," kata Rasul. Qala, si yang buta tadi bilang lagi, "Ya Rasulullah, innahu qad syaqqa alayya dhahabu basari." Buta mata saya ini bikin saya berat ya Rasulullah, ini ujian yang berat yang saya belum tentu mampu untuk mikul ujian ini, kata si buta tadi. Kemudian qala, akhirnya Rasulullah bersabda lagi, ngasih tahu ke yang buta tadi, "Fantaliq, dah ente sekarang pergi, fatawadda, ambil wudu, thumma shalli rak'ataini, salat 2 rakaat, thumma qul, kemudian doa pakai doa ini." Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin nabiyyir rahmah. Bukan Nabi yang doa, tapi orang buta tadi disuruh sama Nabi doa sendiri. Tapi lihat redaksi doanya. Ini redaksi doanya bentuk redaksi tawassul. Jadi kalau ada yang bilang tawassul nggak ada dalilnya, ini ada dalilnya nih. Kalau bilang tawassul termasuk bagian dari kaidah bid'ah, ini ada dalilnya gimana masuk bid'ah. Ini ada dalilnya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, menghadapmu, binabihi, dengan wasilah Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah ngajarin begini? Kenapa enggak langsung aja orang buta itu diajarin Rasul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika ya Allah, tanpa binabihi, tanpa kalimat binabihi Muhammadin nabiyir rahmah. Artinya apa yang dilakukan oleh umat Islam belakangan tentang tawasul bukan karena ijtihad sendiri, tetapi karena memang ada dalilnya. Di mana hadis ini ada akhrajahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih gharib, wan Nasa'i wa lafzu lahu wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahih wal Hakim wa qala sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Artinya ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis ini tentang kondisi tawassul. Jadi ambil wudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammadu,
Ini malah lebih top nih. Lagi doa manggil Nabi Muhammad. Ya Muhammadu, inni atawajjahu ila rabbi bika ayyakshifa li an basari. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Faraja'a wa qad kasyafallahu an basarih. Jadi dia bertawasul lewat wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta sama Allah untuk dihilangkan kebutaannya, dan alhamdulillah dalam hadis ini dikatakan dia wa qad kasyafa faraja'a wa qad kasyafallahu an basarih. Kemudian diangkatlah kebutaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah banyak cara yang diberikan untuk melaksanakan sholat hajat. Macam-macam sholat hajat modelnya banyak, dalil-dalilnya juga ada. Silakan lakukan yang manapun yang kita mau. Ada sholat hajat yang 2 rakaat, ada sholat hajat yang 4 rakaat, macam-macam. Apapun bentuknya, laksanakanlah sholat hajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa saudara-saudara kita sekampung, dosa saudara-saudara kita selingkungan, dosa saudara-saudara kita satu daerah, dosa saudara-saudara kita sejakarta, dosa saudara-saudara kita seluruh muslimin Indonesia, dan dosa seluruh umat Islam yang ada di dunia. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, lakal hamdu hamdan katsira ma damatis samawati wal ard, wa lakal hamdu ala ni'amika allati la tuhsa wa la tu'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.